Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Saya bersyukur masih diberikan rahmat kesehatan sehingga masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Kita sudah memasuki bulan September, bulan Kitab Suci. Tema bulan Kitab Suci tahun ini adalah Tenanglah, aku ini, jangan takut. Hari ini saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantau danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu Simon tersungkur depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahu ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam firman Tuhan hari ini, kita mendengar ada mujizat yang terjadi ketika mereka mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita memasuki bulan Kitab Suci. Kita semua diajak untuk selalu mendekatkan diri kita dengan firman Allah sendiri, agar hidup kita bertumbuh, berkembang, dan berbuah bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Tema bulan Kitab Suci Nasional kita tahun ini adalah Tenanglah, ini aku, jangan takut. Dalam situasi sulit apapun, dalam pergumulan seberat apapun, dalam menghadapi sakit penyakit macam apapun, Tuhan mengajak Anda dan saya, tenanglah. Hanya orang yang tenang, yang tahu jalan keluar yang terbaik yang harus dia ambil, yang harus dia buat dalam hidupnya. Kemudian dia mengatakan, "Ini loh aku, jangan takut." Dia mau mengatakan kepada Anda dan saya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita ketika ada badai, ketika ada kesulitan, ketika ada kekurangan, ketika ada sakit dan penyakit. Dia ada. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar dia menyuruh Simon untuk menebarkan jalannya. Lalu mereka mengatakan, "Guru, sepanjang malam kami bekerja, kami tidak menangkap apa-apa." Kadang kita sudah bekerja keras, tapi semuanya seakan sia-sia. Kadang kita sudah berobat kemana-mana, tapi sakit tetap ada. Kadang kita sudah mendekatkan diri, berdoa setiap hari, tapi pergumulan demi pergumulan tetap ada dalam kehidupan kita. Tapi ingat apa kata Simon tadi. "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kita harus mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Lalu kita lakukan itu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar
berbuah melimpah melalui mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Percaya. Saat ini dia sedang mengulurkan tangannya untuk menolong Anda. Dia berharap kita selalu mendengarkan firman-Nya. Maka dalam bulan kitab suci, mari kita beramai-ramai untuk mengikuti dia. Kita beramai-ramai untuk setia kepada firman-Nya. Karena firman-Nya adalah pelita bagi langkah laku hidup kita dalam kehidupan kita untuk mengikuti dia. Kemudian tadi kita dengar ketika mereka menebarkan jala, mereka mendengarkan apa perintah Yesus, mereka menebarkan jala, mujizat berlimpah-limpah yang mereka terima. Mari kita dengarkan firman Tuhan, hilangkan rasa takut, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Kita lakukan firman Tuhan itu, percaya. Mujizat menanti kita dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mereka menangkap ikan, lalu mereka ketakutan atas mujizat yang terjadi. Tadi kita dengar Simon berkata kepada Yesus, ya, Tuhan, tinggalkan aku karena aku ini orang berdosa. Suatu kerendahan hati. Kita juga harus merendahkan diri kita bahwa kita orang berdosa, kadang kita kurang percaya. Tapi firman Tuhan harus menjadi pelita bagi hidup kita. Kita harus melakukan firman Tuhan. Seperti yang dilakukan Simon dan kawan-kawannya. Sehingga kita memperoleh berkat-berkat yang kita rindukan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Simon dan teman-temannya mengikuti perintah Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Sungguh, kemauan mereka untuk taat membuahkan hasil berlimpah. Mengikuti Yesus tidak cukup hanya menjalani rutinitas, tetapi harus terus mencintai Dia dalam doa dan karya. Pertanyaan buat kita renungkan, apakah sudah meluangkan waktu setiap hari buat Tuhan? Mari kita luangkan waktu kita di balik kesibukan kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dan biarkanlah firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Haleluya, Bapak Ibu, percaya sama-sama Tuhan. Kita akan memperoleh berkat darinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk menebarkan jala kita. Kita jangan takut. Kita harus mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Melalui firman-Nya Dia memerintahkan segala yang baik untuk keselamatan kita semua. Mari kita lakukan itu. Kita tebarkan jala kita. Kita tebarkan kebaikan kita. Maka kita akan merangkul banyak orang untuk semakin percaya kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat demi berkat, mujizat demi mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami dalam bulan kitab suci ini untuk semakin setia mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah orang-orang yang selalu rindu akan Engkau Tuhan. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang sedang bergumul saat ini. Biarlah mereka semua boleh memperoleh belas kasih dan kerahiman-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.